Alasan Jokowi batal pindah kantor ke IKN Juli ini. Presiden Joko Widodo, Jokowi, batal berkantor di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada Juli 2024, sebagaimana rencana awal. Pembatalan pindah kantor ini terkait kesiapan fasilitas dasar. Ia menegaskan baru akan pindah ke IKN ketika fasilitas dasar, seperti listrik dan air bersih sudah siap. Jokowi malah balik mempertanyakan kesiapan fasilitas di Ibu Kota anyar tersebut. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli. Jokowi juga belum bisa memastikan kapan keputusan Presiden, Kepres, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN diterbitkan. Orang nomor satu di Indonesia itu cuma menyebut Kepres bisa saja diterbitkan sebelum HUT Indonesia ke-79. Akan tetapi, Jokowi tak menutup kemungkinan Blade itu baru terbit setelah Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat, tutupnya. Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dihentikan sementara pada 10 Agustus 2024 mendatang, tepat beberapa hari sebelum upacara HUT Indonesia ke-79. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga. Ia mengatakan pemberhentian proyek itu memang untuk menyambut penyelenggaraan upacara di IKN. Kita mengestimasi seminggu sebelum upacara tidak ada aktivitas, walaupun ada beberapa pekerjaan minor, tapi yang mobilisasi truk dan sebagainya, insya Allah 10 Agustus 2024, sudah kita hentikan, kata Danis, dikutip dari Detikcom, Selasa 9 Juli. Meski pembangunan proyek di stop, Danis mengatakan para pekerja tetap berada di IKN Nusantara. Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimulyono itu menegaskan para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Kementerian PUPR bakal memberikan aktivitas lain kepada para pekerja, mulai dari pelatihan hingga kegiatan olahraga. Ini berlaku hingga proyek kembali dilanjut selepas upacara 17 Agustus 2024. Kita akan manfaatkan, kan kalau bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, di office. Kalau yang harus di luar, di proyek, kita akan adakan acara sendiri, seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatkan supaya tidak diam. Kan cuma beberapa hari ya, pemberhentian proyek, 6 hari, jelasnya. Industri hulu migas bangun ruang hijau Taman Buah Puspantara di IKN. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, mengungkapkan industri hulu migas mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui kemitraan pembangunan ruang hijau Taman Buah Puspantara. Wakil Kepala SKK Migas Sinta Damayanti mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen industri hulu migas untuk melakukan penanaman pohon 1,6 juta pohon di tahun 2024 dengan ko2 reduktion sebesar 300.000 ton. Kita berada dalam momen yang sangat penting, di mana hari ini kita melihat bahwa industri migas, yang memiliki stigma di masyarakat umum sebagai industri fosil penghasil emisi karbon, ternyata memiliki komitmen yang nyata, dalam upaya memulihkan lingkungan dan sekaligus menangkap emisi karbon dari udara melalui penanaman pohon. Sejak diluncurkannya rencana dan strategi Indonesia Oil Gas 4.0 pada tahun 2020 yang lalu hingga saat ini telah ditanam 8,5 juta pohon, ujar Sinta dalam peluncuran kemitraan pembangunan Taman Buah Puspantara IKN di Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur pada Senin. Program sinergi antara industri hulu migas bersama OIKN diawali dengan program penghijauan yang dilakukan oleh KKKSNI Indonesia yang melibatkan Desa Sukomulyo yang berada di wilayah IKN. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara multi-year selama 4 tahun dengan ruang lingkup kerja sama berupa penyediaan areal ruang hijau, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemantauan serta pemberdayaan masyarakat petani di Desa Sukomulyo dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung taman buah.
Penghijauan atau penanaman pohon ini merupakan bagian dari realisasi Program Pengembangan Masyarakat, PPM, yang dilaksanakan oleh SKK Migas, ENI Indonesia di bidang lingkungan dalam rangka mencapai target penanaman pohon dan mendukung kelestarian lingkungan berkelanjutan sekaligus sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target net zero emission di tahun 2060. Dalam kesempatan sama, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Ashari Idris mengungkapkan SKK Migas, KKKS ENI Indonesia tidak hanya menjalankan tupoksi utamanya dalam mencari dan mengembangkan potensi hulu migas di Indonesia, namun juga memberikan kontribusi yang maksimal untuk terciptanya multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa Indonesia serta memastikan keberlanjutan lingkungan. Ashari menambahkan bahwa sebagian area operasi hulu migas khususnya yang berada di Kalimantan Timur beririsan dengan area IKN. Apresiasi kepada IKN atas dukungan yang diberikan kepada industri hulu migas, serta kami juga mengharapkan sinergi dan kolaborasi yang baik antara SKK Migas, KKKS dengan IKN untuk mendukung pencapaian target produksi migas nasional yang telah ditetapkan, katanya. Sementara itu, Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Safitri menjelaskan bahwa Taman Buah Puspantara berdiri di tanah kas Desa Sukomulyo, seluas kurang lebih 14 hektare, yang mana dalam tata ruang IKN masuk ke dalam kawasan pengembangan IKN dengan fungsi sebagai area budidaya pangan. Pembangunan Taman Buah Puspantara ini diinisiasi oleh Otorita IKN, bekerja sama dengan mitra, yakni SKK Migas, ENI Indonesia, pemerintah Desa Sukomulyo, dan kedepannya perusahaan-perusahaan hulu migas lainnya. Pembangunan runway Bandara VVIP IKN baru 60%, PUPR lakukan modifikasi cuaca. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tengah mengebut pembangunan landasan pacu, runway, Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara, IKN, agar dapat dioperasikan fungsional saat upacara 17 Agustus perdana di IKN. Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Dani Sumadilaga mengatakan, saat ini progres pembangunan runway Bandara IKN baru 60% sedangkan bulan depan sudah harus difungsionalkan untuk pendaratan peserta upacara VVIP. Bandara VVIP ada dua target ya, target Agustus dan target kontrak sampai akhir tahun. Target yang sampai akhir tahun baru sekitar 40%, tapi sampai Agustus sudah lebih dari 60% yang 2.200 meter, ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2024. Dia mengungkapkan, proses pembangunan Bandara VVIP IKN sempat terkendala oleh cuaca hujan. Sebab, sebelum dan selama proses pengaspalan runway tidak boleh terkena hujan karena mengganggu proses pemadatan aspal. Sekarang itu situasinya kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba hujan terus tiba-tiba terang, tidak bisa diprediksi, ucapnya. Oleh karenanya, pihaknya berupaya melakukan modifikasi cuaca agar cuaca di IKN tetap cerah sehingga pembangunan Bandara VVIP IKN bisa dikebut. Kita berusaha mendukung proses tersebut melalui modifikasi cuaca agar kira-kira tidak terganggu, kata dia. Dirinya juga terus memonitor perkembangan kondisi di lapangan untuk memastikan pembangunan bandara ini berjalan lancar. Saya monitor ini sampai kemarin, laporannya, Pak hari ini terang kita bisa kerja.